makin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya hadir kembali menjumpai jamaah yang hadir di studio dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Sebelum saya ngobrol sama ibu-ibu, saya mau ngobrol dulu sama teman-teman saya. Boleh, Ibu? Nggak boleh, saya pulang. Oh, boleh. Bentar, Bu, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat. Ini saya mau tanya nih. Salaman dulu. Oh iya, saya. Iya, biar kenal. Saya. Biar akrab. Ini saya mau tanya nih, An-Nabawi berdiri dari tahun berapa nih, An-Nabawi? Tahun dari sejak zaman Nabi Adam. Waduh, zaman Nabi Adam tahun berapa tuh? Tahun 40 Hijriah lah. Enggak, ini saya serius bertanya nih. Ini kan banyak yang tanya, An-Nabawi kompak banget ya gitu kan. Ini kalian tuh berdiri dari tahun berapa? 2004. Berarti sekarang udah nggak berdiri lagi dong? Karena udah duduk semua sekarang ya. 2004 berarti udah 15 tahun ya. Insya Allah segitu. Insya Allah. Awal mulanya dari keyboard aja atau udah langsung bergabung berempat? Dari Hadro, Rebana. Banyak tadinya. Eliminasi nggak berempat akhirnya. Iya. Kenapa yang 4 dibuang? Karena udah meninggal. Serius? Enggak. Ada yang sudah nikah. Ada udah nikah? Ada yang nggak kuat angkat tangan dia. Oh, uji nyali kali ya. Nggak kuat angkat tangan. Terus apa lagi? Ya, terus kenapa? Yang 2 lagi alasannya kenapa? Yang jelas mereka sudah pulang kampung. Kan kita satu kumpulan Satu kampus ya? Satu kampus PTQ. Itu kalau PT? PTQ, Perguruan PTIQ. Tinggi Ilmu Al-Quran. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai ibu-ibu, assalamualaikum ya ibu-ibu. Kok pada diem pas Ipa datang? Jangan-jangan ngomongin Ipa nih. Iya Par. Ih, ngomongin saya ini Bu. Orang saya baru datang langsung diem. Gak boleh gitu Bang, dosa ngomongin orang tuh. Lah, Dosa Bang. yang dosa yang suuzon. Ih, mana saya suuzon, orang di belakang saya denger ada yang ngomongin nama Ipa kayak Zdalifa cantik ya orangnya gitu. Ada saya denger Bang. Udah suuzon, bohong, fitnah. Enggak Bang, nggak boleh. Nggak boleh ngomongin orang. Tadi kita tuh lagi ngobrolin masalah berdirinya An-Nabawi. Kok Ipe Terus duduk? kenapa pas Ipa datang langsung diam? Daripada pas Ipe datang kita kerja malah dicuekin. Iya sih. Gimana? Tapi kok diem sih? Ya diam karena kita menyambut Ipe salam, kita jawabin salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liriknya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon ieu? Mah, Kenapa Ipe? Ma Ini. itu mah Mas berdua mah kakak Nabawi ini ngomongin Ipa pas Ipa datang langsung pada diem. Kalau diem bukan ngomongin, Tuh. menghormati lu Tuh. datang ini anak salah ya. ya Allah, orang kalau diam mulutnya keluar suara. Iya. Kalau ngomongin orang mulutnya keluar suara. Ini diam masa ngomongin dalam hati ngomonginnya. Iya. Apa? Karena pas Ipa datang mah kan tadi ngobrol tuh mah pas Ipa datang langsung gini. Itu menghormati Ipe. Menghormati Ipe. Bukannya ngomongin diem. Tanya sama tuh, Ca Agus, Ca Acon, Ca Aji sama Ca Apung. Among. Ca Apung. Terbang Ca Apung. Amung, Ca Amung. Tapi Tuh. mana Ini mereka ini semua apal Quran Amin. 30 juz. Amin. Kamu apal nggak? 30 juz. Belum ah. Juz 30 apal nggak? Itu juga sebelum semua. Oh, parah. Saya mau parah dah mas, saya mah. Parah. Cetek mas, saya mah. para Mas Wajib belajar Siapa insya Allah. berusaha. Insya Allah, sebagai seorang makanya muslim. saya bersyukur banget mah dapat program Rumah Mama Dede mah. Alhamdulillah. Saya juga. Saya juga mah. Cium tangan. Udah jangan suka suuzon. Iya mah maaf. Ngapain Yaudah, orang. mungkin sekalian juga mah jamaah biar tahu tuh bahayanya bahwa suuzon ternyata penyakit hati yang bisa menambah penyakit-penyakit hati yang lainnya ternyata Oh mah. gitu. Ya. Suuzon, silakan mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu juga pemirsa TV One dimanapun Anda berada, apa sih yang masuk uzon? Bagaimana sih hukumnya dalam Islam? Anda silakan lihat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni iswad. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahi maitan fakarihtumu. Al-Hujurat 12. Hai orang yang beriman, artinya apa?
Orang yang beriman tidak akan melakukan ini. Jangan kamu berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Jangan satu dengan yang lain saling menggunjing. Maukah kalian memakan daging bangkai sedangkan sudah busuk? Pasti kamu jijik. Masya Allah. Anda bayangkan. Ini 3 dosa besar. Yang dilarang oleh Allah, dilakukan oleh seorang yang beriman. 1, berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Nggak tahu cerita, nggak tahu apa. Tuh, berarti ngomongin IP datang pada diem. Ya. Emang kamu dengar tadi orang pada ngomong apa? Itu buruk sangka. Dilarang dalam Islam. Bahkan mereka kata dalam ayat ini, orang yang berburuk sangka bukan orang beriman. Karena orang beriman tidak akan berburuk sangka. Dilarang juga tajasus, kepo, sotoy, butuh urusan orang. Apa maksudnya? Kalau orang sudah berburuk sangka dengan seseorang, dia akan bekerja, berusaha, nyari bukti. Bener nggak prasangka buruk dia kepada orang tadi? Dikorek-korek, sungsang sumbel, dengan luar biasa, dengan kesulitan. Yang penting saya punya bukti. Seseorang itu benar sesuai persangkaan saya. Mungkin dosa nggak? Mungkin dosa. Tajasus, kepo, mau tahu aja urusan orang. Kita tidak perlu tahu urusan orang. Urusan aja diri kita sendiri. Ibda binafsik. Urusin diri kita, jangan urusin urusan orang. Masing-masing punya kebutuhan. Masing-masing beda persepsi hidupnya. Tapi orang yang tidak beriman, sudah mah dia berburuk sangka, dia bekerja, berusaha, mencari tahu, sungsang sumbel, nyari aib orang. Nyari kebutuhan orang, dari mana nyari sumbernya. Lalu yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Jangan satu dengan lain saling menggunjing. Apa maksud ayat ini? Ketika orang yang sudah berburuk sangka, dia mencari tahu kejelekan orang tadi, mencari tahu aib orang, kekurangannya, lalu langsung ngobrol ke sana kemari. Tuh kan, saya bilang juga apa? Emang dianya begitu orangnya. Tuh buktinya ini disebutin sama dia semuanya. Masya Allah. Saya tanya Anda, siapa di antara Anda yang hadir di sini yang selama hidup tidak pernah punya aib? Ngacung. Siapa yang punya aib selama hidup? Siapa yang punya aib? Ngacung. Saya. Semua manusia tanpa kecuali punya aib. Mamah tanya, kalau kita punya aib, mau diketahui orang, apa mau ditutup, apa mau diablakin? Tutup. Ditutup. Rasul bersabda, siapa yang di alam dunia membuka aib orang lain, di alam akhirat aibnya dibuka oleh Allah. Siapa yang di alam dunia menutup aib orang lain, di alam akhirat aibnya pasti ditutup oleh Allah. Saya tanya Anda, kalau kita punya aib, punya kejelekan, mau dibuka, mau ditutup? Tutup. Ditutup. Apa maksudnya? Kalau kita tidak mau dicubit sama orang, jangan mencubit orang. Kalau pengen aib kita ditutup, kalau dengar orang lain punya aib, tutup. Telan. Dasar setan. Dengar kabar si Anu begini punya kekurangan. Gue udah pengen ngaji deh, emang mau cerita. Gurunya lagi ceramah, gurunya lagi nerangin, bukannya ngedengerin, guru nerangin, bukannya nyatet apa yang disampaikan, bukannya cari ayatnya. Si Anu kan lagi. Yang ketawa ngaku. Siapa yang suka ngebuka aib orang? Ngaco. Jujur. Ayo. Anda sadar nggak sadar kemasukan setan. Sadar nggak sadar Anda tidak beriman. Orang beriman gak bakal berburuk sangka. Orang beriman gak bakal tajasus, kepo, sotoy, mau tuh urusan orang. Orang beriman gak bakal ngomongin orang. Maaf. Sadar nggak sadar orang yang melakukan ini kemasukan setan. Peribahasa mengatakan, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Mata lu kemana? Gajah kok bisa nggak kelihatan? Aneh kan? Tutupan gajah katanya. Tutupan gajah, kata Bedu. Bener ini. Coba sekarang, jangan lihat orang lain. Koreksi diri kita masing-masing. Apakah ada 3 sifat dalam diri kita, artinya parah Anda? Apakah 2 sifat yang jelek ini ada? Atau cuma 1? Jangan ada satupun
Karena semuanya merupakan dosa besar. Berburuk sangka tadi suuzon, harusnya kebalikannya husnuzon. Tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Dan yang ketiga, jangan saling menggunjing. Kalau tiga-tiganya ada, artinya Anda orang yang sangat merugi. Tempatnya neraka jahanam. Anda orang yang bangkrut. Rasul bersabda, tahukah kalian siapa yang bangkrut? Para sahabat orang yang hartanya habis. Bukan, kata Nabi. Siapa Rasulullah? Orang yang meninggal dunia pada hari kiamat datang kepada Allah menghadap. Bawa pahala yang banyak. Pahala sholat, pahala puasa, pahala sedekah, pahala zakat, pahala haji, pahala umroh. Tapi banyak orang yang datang. Lapor, saya sakit hati, sakit hati, sakit hati. Dia bangkrut. Saya tanya Anda, mau Anda hidup Anda beruntung apa pengen bangkrut? Beruntung. Beruntung. Yuk saya mengajak stop sekarang. Jangan Anda suuzon. Jangan Anda tajasus. Jangan suka ngomongin orang. Tiga-tiganya membahayakan. Menghabiskan pahala yang kita lakukan. Tapi mendatangkan dosa orang lain diberikan kepada kita. Alangkah meruginya kita. Kita sholat, kita puasa, baca Quran, sholat malam, zikir, wirid, bersedekah dan seterusnya. Hilang pahalanya. Gara-gara tiga ini dosa besar. Jaga diri kita. Rugi hidup kita kalau begitu. Nggak usah lihat orang lain punya kekurangan. Nggak usah diomong-omong. Biarkan saja kita punya kewajiban nasihatin. Kalau tidak juga dia mendengarnya, kita berdoa sama Allah. Mudah-mudahan dia akan merubah sikapnya. Jangan sampai seperti itu. Karena apa? Merugikan orang lain, merugikan dirinya. Saya yakin. Orang yang suka ngebuka aib orang. Orang yang tajasus, orang yang kepo, siapapun pasti benci dan tidak suka sama dia. Betul apa betul? Betul. Kita lagi ngobrol, hati-hati, dia datang. Masya Allah, tidak sedikit ini. Saya ambil contoh, kita di kompleks sebuah perumahan. Dari pagi-pagi ada kabar seperti ini, besok sore, entar sore di ujung sana udah tahu semua. Karena ada orang yang seperti ini. Makanya ayatnya ada, artinya orang yang kelakuannya seperti ini memang ada. Tapi saya mengajak jangan sampai kita punya kelakuan seperti ini. Karena dia bukan orang yang beriman. Allah tidak suka, apalagi kita manusia pasti tidak suka. Dan tidak suka, benci, bahkan tidak ingin bergaul dengan mereka. Nauzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Ingat tuh, suuzon melahirkan dosa-dosa besar lainnya. Iya. Tajasus, mencari-cari keburukan orang lain. Kepo. Akhirnya kepo. Akhirnya Sotoy. jadi gibah, ngomongin orang lain. Nyambung. Tuh 3 serangka itu dosa tuh. Dosa besar. Suuzon, tajasus, gibah. Iya Mas Badu, Ipa salah tadi, Ipa kirain tadi gibahin Ipa. Maaf Ipa udah suuzon. Apalagi kamu ini anak generasi milenial nih. Yang identik dengan masalah julid-menjulitan. Ya. Tuh, lihat tuh ibu-ibu kalau masalah julid langsung ketawa. Sering. Setelah ini dibahas sama mama nih, bagaimana yang namanya julid itu seperti apa. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nih Ma, tadi kan berdua udah singgung tuh masalah Julid. julid-menjulit. Julid-menjulit. Ipe jujur, follow nggak akun media sosial, akun gosip? Yang julid-julid yang ada lambe-lambe itu Bang. Iya Bang, Ipa follow semua. Astagfirullahaladzim. Buat hiburan Bang, tapi Ipa nggak ikutan menjuliti, cuman kayak Baca komentar. baca komentar. Terus akhirnya jadi berpikiran gini. sesuai dengan pikiran para netizen. Iya. Sama aja. Emang Lalu gimana gitu? bertua Mama? Jadi gini, seandainya ada orang julid-menjulit, Anda jangan ikut-ikutan, delete aja. Dilihat ya Ma. Iyalah yang bener mah. Hapus maksudnya Ma. Iya, dihapus aja. Kenapa harus dipencet lagi, di follow ke yang lain, di follow ke... Artinya Di-forward, kita sarwa di-forward. gelo nak, Iya. gelo kabeh. Iya, iya. Iya kan, ngerti maksud mama? Benar-benar ngerti Ma. Ada orang ngomongin, gue mah kagak cuman pencet, sampai ini si Anu pencet. Lebih gila kita. Broadcast kita diedarin Iya, semua ya Ma. nggak boleh, itu haram hukumnya. Iya. Makanya mata ditanya, mau nggak ibu diomongin orang? Tuh. Apalagi jar rahasia umum semua orang. Begitu ketemu,
Enak kan digituin orang? Enggak, Ma. Makanya jangan melakukan itu. Betul. Itu. Saya mah kalau di grup WA mah nggak pernah ngomongin orang mah. Apalagi grup WA bapak-bapak komplek mah. Paling pengobatan alternatif yang dikirim. Nah, bagus. Nih, bagusnya ada patah tulang yang bagus di sini gitu. Ya. Nah, Emang lu bagus, pernah Pak. patah tulang? Dok? Enggak. Maksudnya bagi-bagi ada, tapi baru dikirim. Oke. Tapi mah, nih masalah buruk sangka nih, Mah ya. Hmm. Kan katanya kalau kita berbuat jahat itu kalau baru niat, ya, perbuatan dosa kalau baru niat itu belum dicatat sebagai dosa, Mah. Nah, buruk sangka kan baru hanya dalam pikiran, Mah. Belum ada Belum, perbuatan yang iya, jadi ucapan. Oke. gimana tuh, Mah, menurut Mama? Hadis qudsi. Silakan, Mah. Hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau ada orang niat berbuat baik dapat pahala 1, baru niat doang loh. Lalu dia melakukannya bisa dapat pahala 7, 100, 700 dan lebih banyak dari itu, kembali kepada niat hatinya. Titik. Sekarang kalau ada orang niat berbuat jahat, dia belum dicatat kejahatannya. Kalau dia melakukan kejahatan, dosanya cuma 1. Permasalahannya, kalau dia sudah berburuk sangka, itu hatinya kan udah jelek. Iya. Buruk sangka itu bukan baru niat, tapi emang udah gedek sama orang. Bukan niat, beda. Beda Niat dengan itu kalau saya punya rezeki, misalnya gini, Mam. Kalau misalnya saya pulang dari masjid, gua ambil sendal dia tuh cakep. Dari dulu pengen beli, Udah, kagak emang ngincer kebeli-beli. tuh ya? Udah ngincer, itu niat. Niat. Kalau seandainya yang disebut dengan suuzon, itu bukan niat, emang udah gedek Sudah sama terjadi orang. berarti Udah itu ya? ada. Jadi sudah banyak dosa dia. Berarti kalau kita Ditambah lagi gedek, wih, bikin ngebuncah. Tahu nggak ngebuncah? Tahu, Bikin memuncak. menggila. Makin Betul. menggila. Itu yang Nah, dilarang. artinya kalau kita sudah berburuk sangka kepada seseorang, perlukah kita meminta maaf kepada orang itu, Mah? Iya. Bukan perlu, wajib. 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 Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Hai orang yang beriman, taubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu dalam surganya Allah yang mengalir di bawah sungai-sungai. Bu, kita semua banyak dosa. Kalau dosanya sama Allah syaratnya 3. Menyadari yang saya kerjakan salah, minta ampun kepada dengan dosa salah yang saya lakukan. 3, janji sama Allah. Janji diri sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah. Kalau dosa sama Allah, dosa sama orang tambah 2 syaratnya. 1, kembalikan hak orang. Kalau kita pernah ngomongin orang, syarat yang kedua, Anda ngomong sama orang bersangkutan, apa yang pernah kita omongin tentang dia. Berani nggak Anda? Enggak. Makanya dosa dengan manusia lebih berat taubatnya daripada dosa sama Allah. Makanya dosa ini sangat besar, bertumpuk-tumpuk-tumpuk. Yuk, hindarkan. Karena ini mencari permusuhan. Iya, Artinya berburuk sangka wajib meminta maaf kepada orangnya, Mah. Betul. Ipa Minta maaf. Samperin. Iya. Mas Badu. Jangan gibahin Ipa lagi ya, Mas. Kembali. Kembali. Masya Allah. Ini kagak denger-denger orang tuh ngomong dari tadi. Maaf, Mas. Mas Bedu, maafin Ipeh ya. Mas Badu maafin Ipah ya. No kesana ke abang lu yang Nabawi. lain. Kakak Nabawi maafin Ipah ya, Kakak Nabawi. Nah, tuh, untung abang lu orangnya pada baik, Amin. dimaafin. Coba kalau kata mereka, gua nggak terima. Ya Allah. Sampai kiamat Ayo dosa lah. lu numpuk. Jangan gitu. Ini contoh kasus, ini nggak bisa disepelekan ya, Mah? Ya? Makanya syaratnya apa? Anda lihat Ali Imran 135. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau ada seorang manusia berbuat dosa fahisyah. Fahisyah itu dosa selain diri kita sama orang lain. Misalnya orang pacaran, orang berbuat zina. Dzalamu anfusahum, zalim dari sendiri. Misalnya mabok, teler, putau, Narkoba, nyimeng, ya. kan ngajak orang sendirian. Zakarullah, ingat sama Allah. Dia taubat sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah.
Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya apa? Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengerjakan dosa lagi karena tahu itulah dosa. Jadi tidak diulang. Oke. Itu syaratnya. Syarat. Kalau sama manusia nih, Mah, mau minta maaf gara-gara buruk sangka, gara-gara gibah, gara-gara tajam. Langsung kayak tadi bener. Kalau orangnya masih ada, kalau orangnya udah nggak ada, Mah, udah meninggal. Silahkan Anda sumbang masjid, sumbang musola, sumbang pesantren, madrasah, fakir, miskin, yatim, mengatasnamakan orang yang kalian gibahin. Orang yang dia urusin terusin sama kita. Orang yang silaturahim dilaksanakan lanjutkan oleh kita. Banyak cara, makanya jangan sembarangan gibahin orang. Iya, Mah. Mah, Terus. tapi banyak orang yang membuka aibnya sendiri, Mah. Lah. Nah, ini yang paling Ih, parah. terjadi di era-era digital sekarang ini, Mah. Parah, Mah. Masya Allah. Rasul bersabda, kalau ada orang malam-malam melakukan dosa, melakukan maksiat, dia diem saja, maka oleh Allah kalau dia taubat, diterima taubatnya. Innallaha ghafurur rahim. Masya Allah. Artinya orang tadi sudah kemasukan setan. Allah saja nutup aib orang kalau dia diem dan terdiam dan taubat. Kalau dia buka sendiri, Masya Allah, artinya dia sama dengan binatang. Balhum adol, lebih hina dari binatang ternak. Ulaika humul ghafirun, mereka orang bodoh dan sangat merugi. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Itulah kenapa Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu rata. Manusia jalan tegak berdiri. Kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Tinggian mana? Kepala. Artinya kalau Anda merasa manusia, setiap ada masalah pakai otak. Artinya manusia yang bukan aib, dia nggak punya Otak. Kalau gitu minta maafnya apakah hanya bertobat kepada Allah atau kepada seluruh orang kepada semua orang dan kepada Allah. Kalau sudah terbuka aib di depan orang dan malu di hadapan Allah. Iya, Mah. Ipa terkadang nih, Mah, kalau misalnya baru ketemu sama orang, terus orang itu penampilan kayak preman, apa segala macam. Ipa udah suzon, wah kayaknya orangnya nggak baik nih, orangnya nggak baik nih, gitu. Itu gimana ya, Mah? Apa? Itu salah. Masalah. Saya banyak melihat yang namanya orang kayak preman baik nolongin kita. Kita repot ditolongin, nyari alamat ditunjukin. Ada orang yang perlente ke meja, dasi, pakai gesper. Wow. Ternyata dia tukang tipu, ditepuk doang brek, tak, pindah semua milik kita. ATM, Makanya dompet. Ya Allah. itu salah, jangan lihat luarnya. Jadi Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila fi qulubikum. Yang dinilai oleh Allah bukan wajah yang cantik jelita, yang tampan rupawan, bukan bentuk tubuh yang seperti gitar Spanyol, tapi hati kita. Jadi Ipa, bagaimana tuh bedain antara buruk sangka dan firasat? Beda. Kalau buruk sangka sudah cap orang lain jelek. Kalau firasat berat pilih. Artinya menyuruh kita hati-hati. Itu artinya manusia oleh Allah diberikan hidayah gharizah. Hidayah insting, bawaan fitrahnya. Coba sekarang. Bayi lahir langsung nangis. Disuruh diajarin apa otomatis? Otomatis. Begitu bayi digigit nyamuk, bayi pipis, nangis, diajarin apa emang otomatis. Otomatis. Begitu dia lapar, dikasih puting susu sama mamanya. Saya tanya, diajarin apa emang fitrah? Di Fitrah. Inilah yang disebut hidayah gharizah. Ketika kita melihat ada bahaya, itu artinya firasat kita bicara hati-hati. Ah, beda kan? Beda sama buruk sangka jadinya, Beda. Mah ya. Sama Oke. bersangka. Oh iya, Mah. Bicara soal preman tadi, Ipa kan udah sering berprasangka buruk lihat dari luarnya, tapi Ipa nggak kenal. Apakah Ipa wajib minta maaf sama dia, Mah? Takutnya dia tersinggung. Ya, malahan dia kalau itu seperti itu, Ipah doain, ya Allah, mudah-mudahan aku dimaafkan olehmu ya Allah. Tidak ada lagi itu prasangka yang buruk. Jadi kalau memang Ipah tidak kenal ada prasangka buruk seperti itu, berdoa saja sama Allah daripada digeprak beneran lu. Iya, Mah, takut digeprak beneran. Makanya. Ya Allah. Iya. Tapi kan kita nonton TV nih, Mah. Nonton TV berburuk sangka, tapi nggak di depan orangnya gitu loh, Mah. Maksudnya berburuk sangka cuman kayak semacam memberikan opini terhadap si A gitu loh, Pak. Kayaknya si A begini gini. Itu apakah termasuk buruk sangka? Dengan opini dan buruk sangka itu? Sekali lagi, jangan lihat
orang dari penampilannya. Karena boleh jadi penampilan itu menggelabui kita. Kita lihat kesehariannya, maaf. Begitu ketemu orang, simpati. Ternyata dia tukang tipu. Mamah rasa begitu ketemu kita simpati, kita suka. Begitu tahu dia tukang tipu, masih suka apa benci? Benci, Pak. Makanya ditelaah dulu, diteliti dulu. Siapa dia sesungguhnya? Dengar kabar dari orang, bener nggak dia tukang tipu? Bener dia preman? Bener dia orang jahat? Jangan sembarangan, hati-hati. Malah soalnya sampai ada istilah katanya orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kata siapa? Itu film Joker. Ada Pak. Allah, bohong ngarang aja. Iya. Orang baik tersakiti, dia nyakitin orang, terbalik loh. Iya, makanya sekarang anak-anak sekarang akhirnya itu menjadi alibi atau pembelaan bahwa ketika ada orang jahat, nggak jangan gitu loh, tuduh dia orang baik gara-gara disakitin menjadi jahat. Tidak begitu. Banyak orang alasan, saya miskin jadi ngerampok, saya miskin jadi nolong. Apa itu dibenarkan? Tidak. Tidak. Selama otak di atas, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dalam Islam, yang halal jelas, yang haram jelas. Dari mana dapat pelajaran? Dari Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan, petunjuk dan pembeda yang membedakan yang boleh dan yang tidak. batil. Begitu makanya ngaji pakai Ngaji. Quran. Tuh, makanya jangan nonton film asal tonton aja. Ya, itu gara-gara itu akhirnya banyak orang yang merasa punya kemakluman ketika berbuat jahat hanya gara-gara kata-kata Salah. mutiara seperti itu. Itu salah. Ingat. Itu bukan kata-kata mutiara, Tapi kata-kata yang menghancurkan. Menghancurkan. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya buat ibu-ibu bertanya langsung sama Mama soal suuzon. Dikit lagi tadi saya ini mah apa? Bolak-balik husnuzon, suuzon. Husnu itu bagus. Bagus. Su'ul itu jelek. Oh, husnu sama suuzon. Ya gitu ibu-ibu. kayak Husnul itu husnul, perasaan. kayak husnul khotimah sama suul khotimah. Khotimah. Oh, gitu. Semangatin dong jamaah Ipe. Yuk, yel dulu, yel. Semangat dulu ya Bu ya. Bu, galau Bu. Masih lemes, Pe. Tarik coy, tarik, kenapa ditarik? Bu, galau Bu. Iya nih, kalau mah. Jangan galau-galau Bu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Iya. Amin. Udah bisa ceramah tuh. Bisa, itu doang Bang. Tiap hari kan itu disebut jadi masuk gitu. Yuk Bu, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryani dari Majelis Ta'lim An-Nur, Cipinang Besar Selatan, Bu. Galau nih, Mah. Ada apa? Gini, Mah, saya mau tanya, kalau suujon itu sama suami boleh nggak? Misalnya, Ya misalnya suami pergi nih, Mah, nggak ngajak saya, Mah. Terus pas pulang-pulang saya ngomel, Mah, boleh nggak tuh? Iya. jangan. Maaf. Tidak harus semua kerjaan suami istri tahu. Siapa tahu dia punya bisnis dengan seseorang yang istrinya tidak tahu. Jadi istri jangan pengen tahu juga masalah suami, jangan. Yang penting Anda yakin suami Anda orang beriman, dia tidak pernah melakukan perbuatan negatif, kebutuhan Anda tercukupi. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Perempuan yang solehah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya karena Allah telah menjaga mereka. Nggak usah. Saya yakin, saya tanya, kalau ibu punya masalah setiap saat suami ibu nanya mulu, sangat protektif. Ibu mau apa mau? Mau, tidak. Tuh, curang banget. Kalau suami ibu terlalu diprotektifin sama bininya, gedek. Makanya biarkan saja, doakan. Akan. Terima kasih, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau sebelumnya mungkin pernah ada pengalaman kali Mah, pengalaman yang mencurigakan dan ternyata benar kecurigaannya. Makanya jadi seuzon kali gitu ya. Tapi dia tadi oh ngomong. iya tuh kan Pak. Kalau misalnya kita bersama ada nih, ada perasaan laki gue ngapain ada nih. Ada. Terus 2 kali, 3 kali, wah
Kayaknya bener dia Bener. selingkuh main cewek. Boleh Anda selidiki, tapi tadi kan nggak ada awalnya. Iya, Ujung-ujung curiga betul. doang. Itu yang salah. Yang salah. Maaf, kalau kita kerja di kantor, tanya anak-anak yang kerja. Pertama SP1, Wes. SP2, Lebaran surat SP1. SP3. Nggak langsung SP3, ya kan? Enggak. Ngitung aja 1 dulu baru 9. Semua ada tahapan, proses. Selanjutnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniati, saya dari Masjid. Lahirnya bulan Juni ya? Iya betul Ya. Bu. Hebat Mama bisa tahu Betul semua. Ma. Juniati. Oh iya. Betul Mama. Saya dari Masjid Taklim Al Uhwa, Villa Mutiara, Cikarang. Mangat Cikarang. Iya. Cikarang atau 50 tahun. Sekarang bang. Silakan Bu. Sekarang. Iya. Ma, galau nih Ma. Ada apa Juni? Iya. Heh, kirain nenek Juni yang bibirnya merah. Pacarnya Kemi. Ayo Teh Juni. Ma, sekarang kan dunia sudah canggih ya Ma ya, sudah digital. Saya mau menanyakan nih Ma, sekarang kan sudah sering sekali update status ya Ma ya. Itu yang sering saya lihat itu yang di WA ya Ma ya. Iya. Nah jadi kan saya sering buka nih Ma, biasanya saya sering buka jualan, cuma kadang-kadang kebuka WA yang lain. Iya. Dan terbaca nih Ma sindiran-sindiran. Jadi kalau saya membuka WA seperti itu, ada status yang kurang enak, itu saya, ini buat saya atau bukan Oh, ya? iya, gitu. sering tuh, sering, betul, Jadi betul. itu saya curiga apa Betul. suhujon itu bagaimana Ma? Saya yakin, seyakin-yakinnya Anda salah. Baca lagi, makin sakit. Kata setan, lu tuh Jun, jangan sangkain. Juni salah. Mendingan kalau mama seret, hapus, selesai. Kalau itu status orang mah nggak bisa dihapus. Oke, yang penting jangan dibaca. Jangan dibaca, lewatin aja gitu. Iya, pokoknya. lewatin aja, nggak perlu pikirin sih. Aneh, ini penyakit Jun. Yuni Ma, Yuni. Yuni. Itu Iya. kan nggak mau dipanggil ibu dia. Iya, Apalagi betul. nenek. Juni. Masih muda. Masih. Jadi saran saya, ibu nggak usah ngurusin orang. Maaf, kalau tiap ada ibu baca sakit hati, itu kebodohan, menderita badin. Yang penting saya jangan ngatain orang. Orang ngomong apa yang nggak ada urusan. Selama saya tahu yang saya lakukan, yang saya omongin, kata Allah itu benar. Nggak usah mikirin orang. Capek, Juni. Salam buat Kemi. Dia berantem sama si Ros. Segap. Mama kan punya TV. Oh iya. Lupa. Nggak pernah nonton TV berdua Ya mah. sial dia loh. Jadi intinya Bu Jun, Yuni. ya Bu Juni, jangan netting, jangan negative thinking, tapi posting. Positive thinking. Alias husnuzon. Kembali ke Apa? Madin. Awas salah pas. Husnuzon. Oke? Husnuzon. Terima kasih Mama jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ipe. Ya mah, IPA kan biasanya kan udah banyak tuh mah katanya pengamen atau pengemis gitu yang di kampungnya kaya ternyata. Nah IPA tuh suka kadang ngasih, IPA tahu, aduh itu uangnya digunain baik-baik apa gimana ya? Jangan-jangan dia udah kaya apa gimana? Buat gitu. kawin lagi gitu maksudnya. Jadi suuzon sama Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saya niat ngasih dia orang miskin, orang fakir, orang yang tidak berdaya. Soal dia dipakai apa, jangan dipikirin. Kalau kita bikin orang mulu mah capek, nggak bakalan maju. oh iya mah. Dia pada orang minta-minta, jangan. Kapan lu sedekahnya, Koret? Oh. Dipakai. Iya mah, nanti saya sedekah. Oke. Iya mah, Oke. siap. Kecuali kalau udah ketahuan. Iya betul. Dia ini cuma bohong-bohongan minta-mintanya. Udah, nggak usah dibukain pintu, nggak usah dikasih. Maaf, asal sopan. Kayak pernah waktu itu mah saya lihat videonya mah ada videonya orang kakinya mau kayak dibentung-bentungin gitu mah. Pas dikasih cek, oh dia kabur gitu mah. Nggak taunya Iya sih. kelihatan. Begini di kereta. Ah. Di kereta kan ininya katanya dipakein tape biar banyak rerongo. Tahu nggak rerongo? Laler ya. Bukan, laler mah Belatung, gede. belatung. Rerongo Laron, teh. laron. Bukan, lu pernah punya tape nggak sih di rumah? Punya Pak ya itu mah tapi Dengerin makanya biar ngerti. Iya tahu tapi ada. Rorongo itu binatang yang kecil pada terbang loh. Ah, Oh. itu rorongo kecil, laler mah gede. Nah,
Jadi mama pernah ketemu orang ketahuan begitu, mah tanya, tadi kenapa kakinya? Jadi kata dia, kakinya dipakein tape itu dibungkus pakai perban, otomatis rorongok dandang. Iya, jadi kayak luka, jadi kayak luka gitu, seperti itu. Dia bohong-bohongan, dia naik kereta, dikasih duit tuh 10.000 sama bapak-bapak. Begitu dia pindah gerbang loncat, bapak-bapak bilang kurang ajar, duitnya cuma segitu-gitu kasih dia. Tuh, kan? Dia nyesel tuh. Jadi besok ditandain, dia bilang tuh segorban, kan ngelihat waktu dia loncat. Iya. Hati-hati, besok jangan dikasih lagi, dia bohong-bohongan. Yang salah dia. Iya. Kalau sudah terbukti kita nggak ngasih nggak masalah, tapi kalau kayak tadi itu salah. Oh iya mah. Belum terbukti. Jadi artinya kalau mau sedekah jangan mikirin orang, yang penting sedekah aja dulu. Kalau kita mikirin mungkin lama-lama kita nggak sedekah ya, Ma. Contoh, Nah, ada orang meninggal, jangan disolatin. Emang kenapa? Nggak pernah sholat. Lu aja yang sholat belum tentu diterima, ngarumpi. nah. Ya kan? Sekali lagi terima kasih, Ma. Nanti setelah ini kita lanjutkan kembali. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Rumah Mama, Dede. Terima kasih masih bersama kami di Rumah Mama, Dede. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir dan kita akan mendengarkan kesimpulan dari Mama bagaimana caranya supaya kita tidak memiliki penyakit hati suudzon yang akan terangkai dalam dosa besar yang lainnya, tajasus dan juga ghibah. Dan sekaligus akan ditutup dengan doa oleh Mama Dede. Kami silakan, Mama. Baik, ibu-ibu dan pemirsa, kita sebagai orang yang beriman dilarang oleh Allah untuk berburuk sangka, tajasus dan ghibah. Anda silakan lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Hei orang yang beriman, jangan kamu berburuk sangka. Buruk sangka adalah dosa. Jangan tajasus, kepo, sotoy, mau tahu urusan orang. Jangan kamu saling menggibah, berguncing satu dengan yang lain. Maukah kalian memakan daging bangkai sedang kalian yang sudah busuk? Pasti kamu jijik. Artinya orang yang beriman tidak akan melakukan 3 dosa besar. Yang pertama berburuk sangka. Karena buruk sangka itu dosa besar. Kalau orang sudah mulai ada di hatinya berburuk sangka pada orang lain, tidak hanya sangkaan, dia ingin membuktikan benar-benar orang yang dia berburuk sangka tadi punya aib, punya rahasia yang dianggap jelek, yang dianggap tidak layak dimiliki. Dia sungsang sumbal berusaha mencari kejelekan orang. Apapun yang dia lakukan, mau berat sekalipun, yang penting saya puas mengetahui seseorang itu punya aib. Apakah selesai? Tidak. Maka ketika dia tahu seseorang itu punya aib, dia bercerita kemana-mana. Mungkin banyak dosa dia. Makanya ini 3 serangkai dosa besar hindarkan oleh kita, agar kita jadi orang beriman. Allah berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Artinya kalau orang mengerjakan ini sama seperti memakan daging yang sudah busuk. Anda punya saudara, punya keluarga, punya kerabat, punya sahabat, dia mati meninggal dunia, dagingnya busuk, Anda makan. Maukah Anda mau makan daging busuk saudara Anda? Tidak. Pasti kamu jijik. Ini gambaran saking Allah tidak suka dengan mereka. Makanya Allah berfirman, barang siapa yang bertobat kepada Allah, Allah Maha Penerima taubat. Yuk, banyak bertaubat kepada Allah. Kalau Anda pernah melakukan ini, innallaha tawwabur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin. Amin. Hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu walakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman. Ya Allah, jauhkan kami dari prasangka buruk, tapi kami selalu berhusnuzon, berbaik sangka. Ya Allah, jauhkan kami semua dari tajasus, kepo, sotoy, tapi jadikan kami mensyukuri nikmat yang kami terima darimu ya Allah.
Jauhkan kami menggunjing, jauhkan kami berbicara tentang kekurangan orang lain. Karena kami pun sadar ya Allah, kami manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa. Kami menyadari betapa banyaknya dosa kami ya Allah. Kami ingin dosa kami ditutupi oleh-Mu ya Allah. Oleh karena itu insya Allah kami berusaha semampu kami menutup aib orang lain ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, jadikan kami orang yang bisa menutup aib orang lain. Jangan sampai kami mudah tergoda oleh setan, iblis yang selalu menggoda kami agar membuka aib orang lain ya Allah. Kami yakin dengan janji-Mu, kalau kami menutup aib orang lain, aib kami pun akan ditutup oleh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan setelah kita mendengarkan kajian dan tausiah dari Mama Dede, kita dijauhkan dari sifat-sifat suudzon, tajasus, dan juga gibah. Dan kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba Allah yang selalu husnuzon atau berbaik sangka. Mama terima kasih atas tausiahnya dan ilmunya pagi hari ini. Ipe terima kasih udah nemenin ya. Anda Bawi terima kasih buat lagu-lagunya yang luar biasa. Kalau bubunya keluar jangan lupa ibu-ibu dikasih tahu. Ya. Dan buat jamaah rumah Mama Dede yang di rumah terima kasih atas perhatiannya. Dan saya ingatkan sekali lagi bagi Anda yang ingin bertamu, berkunjung ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini atau bisa memfollow Instagram kami di @rumahmamahdede_tv1. Dan ingat, untuk berkunjung ke sini tidak dipungut bayaran alias gratis. Sekali lagi, jangan lupa saksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV1. Insya Allah kita ketemu lagi di program Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi